Ya, sambutan Ketua Komite MTSN 1 Jakarta, sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jakarta, doa penutup, kemudian sesi foto bersama, dan masuki acara seminar pagi. Baiklah, sebelum kita lanjut ke berikut, mari kita awali acara seminar parenting ini dengan tema peran orang tua dalam menentukan pendidikan, karir, dan masa depan anak-anak. Kita akan buka acara ini dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. Ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Fitria SPSI. Padanya dipersilakan. Waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Sambutan. Untuk sambutan pertama, itu sambutan dari Ketua Panitia acara seminar ini, yaitu Ibu Rita Yuliati Haryani SPD. Kepadanya dipersilakan. Kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Madrasah MTSN 1 Jakarta, Dr. Anda Hajah Y. Triasi MPD. Yang terhormat Kepala TU Ibu Siti Nurhayati SH MH Hukum. Yang terhormat Bapak Wakil Bidang Kurikulum Bapak Wawan Gunawan MPD. Yang terhormat Wakil Bidang Kesiswaan Bu Fitria SH MPD. Kemudian Wakil Bidang Humas Ibu Lala Bu Latifah SPD. Yang terhormat Wakil Bidang Sarana Prasarana Bapak Haji Saiful Bahri SAG. Yang terhormat Ibu Ketua Komite yaitu Ibu Foni Dewi Pertiwi beserta jajarannya. Yang terhormat para pemateri atau narasumber kita, Bapak Triyatno Yudo Prabowo MPSI Psikolog dan Ibu Isayeni MSI. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu Wali kelas 91 sampai 96. Selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu para orang tua murid kelas 91 sampai 96 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Pendidikan, karir, ya, jenjang selanjutnya buat anak-anak kita yang sebentar lagi tamat di MTSN 1. Nah, maka dari itu kami dari panitia memberikan judul atau tema kita yaitu peran orang tua dalam menentukan pendidikan karir dan masa depan anak. Semoga dengan adanya seminar ini kita akan mendapatkan pengetahuan dan arahan bagaimana melanjutkan studi anak kita sehingga anak-anak kita tidak galau, makin jelas langkah arah yang akan dia pilih untuk jenjang selanjutnya sampai dia dan menjadi orang-orang yang sukses dunia maupun akhirat. Dan di sini saya selaku panitia mohon maaf jika ada segala kekurangan mulai dari sebelum terselenggaraannya acara ini sampai terselenggaraannya acara ini. Mohon maaf jika ada segala kekurangan dan terima kasih sekali lagi atas dukungan dari para orang tua, kemudian sivitas akademik, ya, dari MTSN 1, mulai dari kepala sekolah, para wakil, guru, karyawan dan semuanya, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dewi Prati, kepada beliau dipersilakan. Dari SPD yang kami hormati Ibu Ketua Hajah Rita Yuliati Haryani SPD, yang kami hormati Bapak Triyatno Yudo Prabowo MPSI Psikolog, yang kami hormati Ibu Isayeni MSI, yang kami hormati para wakil
guru, wali kelas, staf karyawan, dan orang tua murid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini pada acara seminar parenting dengan tema peran orang tua dalam menentukan pendidikan, karir, dan masa depan anak. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pada kesempatan ini saya selaku ketua komite mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada orang tua murid yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara seminar parenting ini. Kita selaku orang tua dan bekerja sama dengan sekolah, alhamdulillah berkat kerjasamanya juga dari orang tua murid dengan komite bisa menyiapkan, bisa memfasilitasi kegiatan seminar ini. Tentunya untuk anak-anak masa sekarang ini perlu sekali pendampingan dari orang tua untuk masa depannya. Jangan sampai kita kalah Bu dengan gadget anak-anak ya Bu ya. Jadi insya Allah kegiatan ini yang telah dihadirkan dua narasumber hebat kita bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Lama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Poli. Sambutan berikutnya, sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jakarta, Ibu Dr. Anda Hajah Yeni Triasi MP. Kepada beliau dipersilakan. Ibu Israyeni, istrinya ya, suami istri. Ya. Alhamdulillah ini yang ketiga kali ya mengisi kegiatan parenting di MTS Negeri 1. Mudah-mudahan membawa keberkahan ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Kaur TW MTS Negeri 1 Jakarta, Abdul sudah hadir. Sudah ganti Bu Kaur TW-nya ya? Sudah tahu kan? Ibu Siti Nuryani SH M Home, mana nih? Ya, ini sudah ganti Kaur TW-nya ya. Pak Mustafa pindah ke MTS Negeri 6. Kemarin juga ada pelantikan di Kalil. Jadi ada rotasi, ada mutasi. Ada juga promosi. Kemudian yang saya hormati Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan Ibu Fitria SAG MPD. Ada? MPD? Ada yang depan. Siapa nih Bu Latifah? Hah? Wakil Humas. Yang jauh hanya 1-2. Yang lainnya PR ya. Ibu-ibunya yang hadir di sini insya Allah adalah ibu-ibu yang lebih hebat lagi. Amin. Kita bersyukur ya sama Allah pada pagi hari ini kita dipertemukan ini untuk kali yang ketiga. Beda tapi ya beda sama bapak-bapak ibu yang pertama. Dan kita selalu menyampaikan salam dan sholawat kita kepada baginda. Ya ibu-ibu yang ada. Pegang kita yang ada di depannya. Bocor-bocor ayo. Ayo, kanan kiri boleh. Jangan pelit-pelit sama yang depannya. Dari atas sampai ke bawah ya. Masya Allah. Umumnya 2 tangan. 2 tangan mulai Pak, 2 tangan. Hujan deras. Hujan badai. Masya Allah. Balik kanan. Allah pijit dengan cinta. Asik, enak. Ya cukup. Balik kanan. Balik kanan. Kita menyapu dan itu 2 jam sekarang dipijitin hujan deras. Ini kali ada yang dekat kayaknya kelihatan nih. Yang ada yang dekat ya. Hujan badai. Pijit dengan cinta. Masya Allah. Terima kasih. Silakan dinikmati Bapak Ibu. Karir dan masa depan anak. Pak Bu, ini ada 3 pertanyaan sebelumnya. Ada apa nih saya? Game. Ada game ya. Kira-kira
Melihat ada gambar gak? Yakin? Semua melihat ya? Jangan sampai nggak ada yang nggak lihat, konseling sama saya kalau ada yang lihat gambar ya. Melihat Pak? Lihat. Ada gambar apa di depan? Gambar apa? Anak. Ada siswa kelas 9 MTSN 1 harus kompak. Ada berapa gambar wajah di depan? Anak kompak. Berapa? 10. Bapak-bapak lihat berapa Pak? 7. Pak, berapa? 7. 9. Ada berapa? 10. Orang tua apa anak? Hah? Orang tua nggak punya peran nih, kamu jawab. Nah, nanti kita akan bisa lihat ya. Kemudian apa peran orang tua terhadap anak? Ayo kira-kira dulu salah-salahan. Apa sih peran orang tua? Masih duit, motivasi, apa lagi? Apa? Kondisi kecerdasannya itu bahkan itu sekarang tidak hanya satu faktor kecerdasan, tapi sudah multifaktor kecerdasan. Makanya paling tidak di dalam ilmu psikologi itu ada kecerdasan intelektual namanya, biasa disebut dengan IQ, intellectual quotient. Ada kemudian juga ada kecerdasan yang namanya kecerdasan emosional. Apa namanya? Emosional quotient. Kemudian yang berikutnya adalah SQ, spiritual quotient. Jadi kalau bagaimana kecerdasan intelektual itu kaitannya dengan bagaimana anak belajar, bagaimana anak dalam pendidikan ya khususnya. Ada yang pernah tes IQ anaknya belum? Sudah ya? Itu bagian dari mengukur kecerdasan intelektual. Bagian kedua ada 13 nomor pertanyaan dan bagian ketiga cuma ada 4 pertanyaan. Cara menjawabnya adalah pilih dengan bagaimana Bapak Ibu menjawab sebuah pertanyaan itu yang adalah pernyataan. Jadi pertanyaannya adalah pernyataan. Tidak pernah, kadang atau selalu. Terhadap perasaan dan kebutuhan anak saya. Silakan Bu Islam. Saya meminta dia untuk melakukan sesuatu. Jawabannya tadi Tidak pernah, kadang, selalu. kadang, selalu. Saya menjelaskan kepada anak saya bagaimana perasaan saya tentang perilaku baik dan buruknya. Berbicara tentang pikirannya, bahkan jika dia tidak setuju dengan saya. Saya mendorong anak saya untuk bebas berbicara mengenai pikirannya, bahkan ketika dia tidak setuju dengan saya. Oke, nomor 6. Dia diketahui memiliki IQ yang jauh lebih tinggi dari Albert Einstein. Jika penemu teori relativitas itu memiliki IQ 100, dia mengalami tekanan dan frustasi hingga tidak pernah menyelesaikan studi berikutnya. Sidis memilih menjauh dari keluarganya dan rekan-rekannya. Dia beberapa kali pindah kerja demi menghindari sorotan. Bahwa ternyata punya IQ tinggi itu tidak menjamin untuk sukses. Betul nggak? Tadi yang Q-nya berapa Bapak Ibu? Yang Tapi sudah dari Albert Einstein berapa ya? Albert Einstein berapa? 160. Di sini ada yang ada 100. ada spiritual. Ini masing-masing harus saling mengujar. Kalau misalkan hanya dominan intelektual saja, mohon maaf sudah banyak contoh orang pintar yang justru jadi jahat, betul nggak? Sepakat nggak? Tapi jangan jadi pembelaan diri ya. Menurut saya juga nggak pintar-pintar amat, jadi saya sepakat kan gitu ya. Bukan begitu, tapi kenyataannya bahwa perlu nanti ada faktor emosional, kecerdasan emosi supaya dia bisa mengerem, menyesuaikan diri dengan norma. Bahwa misalkan kalau dia merasa pintar, ada norma nanti yang membatasi kepintarannya. Gak jadilah itu bom atom, gak jadilah itu bom fosfor, kalian sekarang pakai skrinnya gitu ya. Karena dia menabrak norma. Apalagi ada yang namanya agama spiritual. Ada guidance, ada yang namanya panduan dari agama kita, dari Allah. Ada yang memang sudah itu levelnya atau ranahnya ranah agama, nggak usah dikutak-atik, gitu ya. Ada pemahaman tentang karir itu sendiri apa sih nanti? Orang tua harus paham ya. Kita akan coba bahas kemudian peran orang tua. Kita sebagai orang tua supaya anak-anak kita menjadi sukses itu seperti apa? Kemudian Dari berkemajuan
tentang kaitannya dengan jabatan pekerjaan. Itu adalah kaitannya dengan karir. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana karir ini dikaitkan dengan pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Jadi kalau ini kan kita sedang membahas karir, jadi Bapak Ibu, ya kita nggak terlalu tahu penting definisi karir gitu ya, definisinya apa, artinya apa, tapi kita paham ketika menjelaskan sama anak kita terkait dengan karir, oh itu kaitannya dengan pekerjaan. Oh itu untuk mulai kemudian melihat aspek karir anak bersama anak kita, nanti ada kita lihat peranannya ya. Tapi saat yang tepat adalah saat remaja. Kalau di sebelah kanannya itu ada namanya tahap perkembangan anak dalam konteks psikologi sosial. Ada yang masih bayi, kemudian anak-anak awal, ada fase prasekolah, proses paling tepat untuk kita bicara karir. Juga jangan kecepatan. Anak masih umur 5 tahun, kemudian kita udah, saya mau jadi apa ya? Bahkan yang kita lihat kayaknya kita ini Bahkan anaknya masih TK udah dijejelin, ada tes tertentu lah gitu misalnya, saya nggak menyebutkan. Nanti anaknya dikatakan oh dia begini, kasihan tuh, IQ-nya segini, kasihan. Apalagi orang tua tuh menilai seorang anak itu dari IQ. Kalau udah dikasih tahu IQ-nya berapa, anak saya bodoh banget. Padahal mah enggak. Ibu tahu tadi ya, orang yang IQ-nya tinggi belum jadi. Padahal anak-anak itu kan usianya masih berkembang ya Bapak Ibu. Justru kita kalau Irwani itu pengen sih niatannya baik ya, pengen tahu potensi anak. Tapi akhirnya malah justru jadi label. Anak kita udah nih kayaknya jagonya di situ aja, padahal perkembangannya masih sangat jauh Bapak Ibu. Ada yang belum pernah dengar bakat dan minat? Ada yang belum pernah dengar Bu tentang bakat minat? Bakat minat Bapak? kalau kaitannya dengan interest, ada yang pernah dengar? Yang belum pernah interest? Ada? Masih belum semua. Belum pernah. Saya udah nyebut 3 kali pada Bapak. Memiliki seseorang potensi. Minat itu adalah keinginan, ketertarikan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ketika kita berbicara untuk karir anak kita, masa depan anak kita, 2 hal ini menjadi penting. Karena nanti kaitannya dengan bakat dengan minat. Anak misalkan Ibu, minatnya dia pengen jadi dokter, misalkan ya. Kalau zaman kita dulu ditanya cita-cita banyak kan pengen jadi dokter. Ya ada or-ornya sih gitu ya. Kalau kita dulu dokter, jadi favorit lah cita-cita saya juga, tapi nggak sampai yang akhirnya jadi dokter, psikolog kan gitu ya. Nah, bakat minatnya ke sana, tapi kalau tidak ditunjang sama bakat, dipaksain anak kita punya fakultas kedokteran, padahal bakatnya tidak menunjang, kira-kira yang kejadian apa? Yang kejadian adalah dia putus kuliah. Kemudian dia bisa suka jadi pilot. Itu. Tapi kalau memang bakatnya itu nggak ada, itu yang agak susah. Kalau bakatnya ada tapi nggak sesuai sama minat, bisa tapi lama Pak. Butuh waktu penyesuaian soalnya. Bisa dipahami ya. Jadi dia sebenarnya tetap bisa untuk ke karirnya ketika dia ada bakat, tapi dia nggak minat ke situ, tetap bisa tapi lama. Mungkin tadi yang harusnya selesai berapa semester, 4 semester misalnya, dia tahu ya. Jadi kasih bakat itu macam-macam, nggak cuma 1, nggak cuma 4. Makanya kalau anak kita itu misalkan nggak pintar dalam matematik itu bukan kiamat, enggak. Yang penting dia nanti ada pasti dia ada kelebihan di aspek yang lain. Kalau dalam psikologi itu paling tidak teorinya ada 9 kecerdasan, ada 9 bakat. Ada bakat menghitung, ya betul. Ada bakat kemudian dia menghafal. Ada bakat yang kaitannya dengan dia berbahasa, pintar pidato, Rasanya orator, bahasanya bagus. Itu kan pintar dia untuk kemudian bicara. Ada yang pintar menganalisa. Beda-beda, sama kayak bapak ibu, waktu kecil juga beda-beda, betul nggak? sini ada kayak kerjanya nggak sesuai dengan jurusannya Bu. Wah. Banyak jering-jering gitu kan. Anak punya minat di musik, banyak orang tua jadi pengamen nanti anak ya, enggak bisa jadi komposer. HDMS, kalau hadirin HDMS itu berapa Bu coba? Ratusan juta. Ratusan juta. Bikin lagu itu, satu lagu
Siapa yang berkorban bagi Slow ya? Itu bayarannya ratusan juta. Surat At-Tahrim ayat 6. Insya Allah. Apa ayatnya? Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum, dan ahli itu keluargamu. Dari apa? Api neraka. Jadi tugas pertama orang tua itu kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Nanti kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ini disampaikan adalah bagaimana khususnya yang bapak-bapak ini menjadi pribadi yang bertakwa, tapi juga mengajak istri pasangannya dan anak-anaknya juga untuk ikut bertakwa kepada Allah. Sekeluarga masuk surga insya Allah. Amin. Nah, jadi ini hukum rahim, hukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa kita ini semuanya adalah pemimpin. Ibu-ibu di rumah tangga sebagai pemimpin rumah tangga, kaitannya dengan manajer ya, hal-hal teknis. Bapaknya sebagai direktur rumah tangga. Ya kan begitu. Jadi kita berbagi peran, berbagi jangan sampai tanggung jawab. Masing-masing kita punya peran dan tanggung jawabnya. Dan salah satunya adalah kita sama-sama pemimpin dan tugas orang tua. Kita sepakat tadi ya, anak itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Dan dua-dua. Lanjut. Bahwa yang kedua, peran orang tua sebagai sahabat. Pendidik dulu. Tadi kan kita bisa pendidik. Jadi kita ini sebagai pendidik anak-anak kita, terutama adalah ibu. Madrasatul Ula. Madrasatul Ula. Ibu itu adalah madrasah pertama, kelas pertama mendidik anak-anak kita. Makanya tadi itu Bapak Ibu sebelum sekolah ada prasekolah. Prasekolah itu sekolahnya di mana? Di rumah. Oleh kepala sekolah, dia tarikannya lebih dekat ke siapa? Ke teman apa ke orang tua? Harusnya kemana? Harusnya ke orang tua. Kenapa dia lebih dekat sama temannya? Karena dia merasa orang tuanya gak asik. Bapak ibunya nyebelin. Kalau bapak-bapak buat anaknya dilabelin apa Pak? Anak yang masalah nih sama orang tuanya. Kalau saya sama istri saya konseling, kita tanya, sebutkan satu kata aja untuk menggambarkan orang tua kamu, ayah kamu, siapa? Apa? Bapak apa? Bapak-bapak pemarah. Kalau ibunya Ngaku. nggak enak. Bu, punya suami yang pemarah seneng nggak? Anak kita juga begitu. Pak, punya istri yang cerewet seneng? Enggak, pegel. Sama yang dirasakan oleh anak-anak kita tuh. 62% anak kita itu merasa orang tuanya itu akan terganggu kalau diajak ngobrol. Dia mau ngobrol nih, tapi dalam benak pikirannya kayaknya orang tua saya akan terganggu nih. Kan kita sering begitu ya, sudah ngobrol duluan, anak kita pengen cerita, pengen curhat. Kemudian kita dengan tanpa sadar, udah kan baru capek nih, pegel nih, baru aja ya. Gitu kan? Enggak ya, insya Allah. Bapaknya baru aja pulang nih, pengen berbahan sebentar. Padahal Bapak Ibu, orang mau curhat, ketika dia sudah pengen keluar curhat itu, kira-kira dia bakal keluar lagi nggak di episode berikutnya? Udah hilang tuh moodnya, udah ketelan sama dia ibaratnya. Ya jadi PR kita adalah bagaimana sebagai orang tua kita itu menjadi sahabat. Lebih besar kecenderungannya adalah dia sudah demokratis. Apa itu yang demokratis? Dia penuh kasih sayang tapi tetap bisa tegas sama anak. Kemudian berurusan pada anak sama orang tuanya, dua-duanya memiliki peranan, berbagi peran. Anak diajak diskusi, anak diajak dialog. Kemudian juga komunikasinya timbal balik. Nah kalau yang tadi yang kedua itu lebih besar
cenderungnya otoriter, berpusat pada orang tua, banyak kemauan orang tuanya. Anak pilih jurusan, anak pilih sekolah nggak diajak ngomong, anak masuk pesantren nggak dikasih arahan. Kebalikannya, kamu mau tadi mau sekolah apa terserah kamu, mau dapat nilai berapa terserah kamu, Pulang malam silakan. pulang malam terserah kamu, main sama siapa aja terserah kamu, main HP berapa lama terserah kamu, nah itu permisif ya. Jadi justru berpusat sama kemauan anak semuanya diturutin. Anak minta HP padahal baru 5 tahun, anak minta motor padahal baru 10 tahun, gitu ya. Penuh kasih sayang tapi kurang aturan dan minim komunikasi. Bapak ya bisa. Kalau kita mau berubah, kita mau untuk konsisten dalam teorinya, 66 hari kita konsisten melakukan sesuatu yang baru, itu akan menjadi habit baru. Jadi jangan kecil hati tadi ya, misalkan saya cenderungannya otoriter. Kalau dalam perspektif psikologi, ini yang paling baik adalah demokratis, gitu. Dan kalau dikaitkan ini nanti sama bagaimana pola asuh dikaitkan dengan karir, maka pola asuh yang otoritatif namanya bahasa Inggrisnya demokratis itu menghasilkan anak yang percaya diri, bertanggung jawab, mampu mengatur diri sendiri, mereka mengelola emosi negatif dengan lebih efektif. Intinya dengan kita demokratis dalam mengasuh anak kita, anak insya Allah akan lebih sukses. Yang kalah penting adalah doa. Kenapa doa ini menjadi penting, Bapak Ibu? Allah itu adalah yang menciptakan anak-anak kita. Sejatinya anak-anak kita punya siapa? Punya Allah. Kita sudah ikhtiar luar biasa. Kita belajar seminar, training parenting luar biasa. Kita melaksanakannya. Tapi misalkan qadarullah anak kita belum sukses, Allah takdirkan misalkan anak kita memiliki sesuatu yang berbeda nanti, maka penting untuk doa kita sampaikan kepada Allah.